misalnya ada kejadian-kejadian kayak PBI, BPJS kemarin, dan itu kan sangat merugikan ya Mbak, apalagi misalnya itu penyakit kronis dan lain-lain. Sebenarnya menurut Anda siapa yang bertanggung jawab gitu ketika kesalahan data ini menyebabkan masyarakat-masyarakat yang paling membutuhkan, masyarakat-masyarakat marginal atau miskin nih kehilangan akses terhadap bantuan dan layanan kesehatan. Gimana Mas, siapa yang saya pikir ya kan itu kasihan ya Mas pihak ya? yang memang bertanggung jawab terhadap pemutahiran data itu. Yang kita tahu ya mungkin BPS ya yang pertama ya. Betul. Dan yang mungkin kedua ada Kemensus, mungkin dari Pemda. Iya. Gitu. Nah saya pikir yang selama ini udah hampir berpuluh tahun ya Indonesia merdeka itu ya kita tuh belum rapi menyusun sistem pemutahiran data pendudukan atau sistem yang lain. Karena semua negara pun saya rasa di dunia ini juga mengalami hal sama. Pernah mengalami di mana data-data kependudukannya atau data-data kesejahteraan sosialnya itu yang belum rapi. Tapi mereka bisa membangun sistem yang akhirnya bisa rapi dan akhirnya tepat sasaran gitu, dan mutakhir. Dan bahkan mungkin di negara-negara maju seperti Eropa itu real time dia mereka ketika misalnya ada orang menikah hari ini langsung hari ini itu pun terupdate. Nggak usah triwulanan, benar-benar 24/7 langsung apa update. Ya Singapura negara kecil ya, dia bisa mutakhir dalam real time, dalam hitungan real time gitu. Tapi mutakhiran triwulan itu udah berjam-jam lah. Cukup lah mungkin 1 bulan sekali kita melakukan pemutakhiran. Yang penting ada sistem yang bisa membangun pemutahiran data itu secara kontinu gitu loh. Tapi pemutakhiran triwulan ini cukup oke nggak gitu untuk mengikuti dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berubahnya sangat cepat? Saya pikir itu Sebenarnya idealnya harusnya setiap real time ya. Itu masih berat sih karena idealnya real kita tahu time ya. orang Indonesia itu suka sangat tinggi ya mobilitasnya. Kadang-kadang dia tinggal bulan ini tinggal di mana, di Bandung, nanti beberapa bulan ke depan dia pindah lagi. Nah, itu juga belum bicara masalah secara ekonomi, bisa jadi mungkin dia sekarang punya usaha tiba-tiba 3 bulan ke depan dia bangkrut, jadi jatuh miskin. Nah itu kan yang harus memang juga ada sistem yang bisa gimana supaya itu bisa tercapai ya, secara real time gitu. Cuma memang pemerintah harus berani menginvestasikan di masalah pemutahiran data itu sih. Dari kamu gimana Mbak? Iya, kita kira juga sama sih sebetulnya sama Mas Hendra, bahwasanya seharusnya masyarakat bisa diupayakan pemutakhiran datanya juga lebih cepat dan seperti berkaca di negara lain, negara maju, mereka sekarang sebenarnya dengan mudah sekali sebetulnya memutakhirkan data melalui handphone, karena kita lihat juga pengguna handphone di Indonesia juga sudah cukup banyak kan ya, dan ini sudah sebagai pegangan masyarakat sekarang gitu, semua menerima informasi dari handphone. Nah ini kalau kita lihat alangkah bagusnya jika memang bisa diintegrasikan juga di handphone masing-masing gitu ya, karena kita mau ke BPJS aja di rumah sakit, Mbak Ade, kita harus pakai aplikasi juga untuk daftar dan lain sebagainya. Jadi kan seharusnya ini bisa ketemu gitu ya, tanpa harus mungkin menunggu pembaruan yang per 3 bulan yang besarnya gitu. Jadi tetap bisa real time. Sekarang koordinasi antara BPS, lalu ada kementerian, ada pemerintah daerah. Ini apakah menurut Mbak sendiri sudah cukup kuat untuk menjamin data by name, by address ini tetap mutakhir? Ada evaluasi tersendiri nggak mengenai koordinasi antar lembaga? Iya, berarti kan kalau kemarin ini berarti ada yang luput, berarti ada mungkin pihak-pihak juga yang dirasakan masih kurang berkontribusi ya, karena ini kan data bersama, data BPJS, mungkin juga data Dukcapil dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya sih kami melihatnya alangkah baiknya kalau sebenarnya mereka benar-benar membangun satu sistem, tidak hanya basis datanya juga, tetapi di belakangnya koordinasinya gitu. Gimana Mensos dengan BPS dan juga BPJS Kesehatan juga lembaga atau instansi lainnya ya. Karena DTSN ini kan tidak hanya soal BPJS saja nih Mbak Ade, tetapi juga soal BPNT, juga PKH dan lain sebagainya gitu. Nah ini harus ada pola kerjanya mungkin yang diperkuat untuk sharing datanya gimana gitu. Tapi memang menurut kamu yang harus megang data ini harus BPS ataukah kementerian, ataukah justru harus ada badan lain gitu khusus untuk permasalahan ini? Iya, kalau sebetulnya karena kayaknya kalau bisnis as usual, kayaknya ini akan berulang-ulang terus sampai. Iya, kita takutnya seperti itu ya Mbak Ade, karena yang di handle tuh bukan cuma BPJS saja, tapi juga tadi yang saya bilang ada bantuan sosial lain yang harus dilihat gitu data-datanya. Nah kalau di sini sih sebetulnya Badan Pusat Statistik ini sebetulnya sudah sebagai badan tuh sudah cocok ya sebenarnya ya. Mungkin kita bisa mendorong sebenarnya gimana BPS ini mungkin punya
satu direktorat sendiri atau deputi sendiri yang khusus memang menangani data-data yang terkait bantuan sosial. Instead of kita harus bangun badan baru atau lembaga baru, ini kan juga jadinya tidak efisien gitu. Dan kemungkinan besar kalau misalnya BPS ini juga mereka kan sebenarnya sudah bergerak sampai ke desa-desa ya untuk survei dan lain sebagainya, dan mungkin tidak hanya mereka ya yang turun tangan ya, tetapi pemerintah daerahnya juga harus sadar gitu, karena sebenarnya jaminan kesehatan ini kan tidak hanya dibiayai oleh APBN ya, tetapi juga ada yang APBD gitu. Iya, padahal sebenarnya kalau misalnya DTSN ini bisa kualitas datanya baik, rapih, dan maksudnya sudah kredibel, itu tuh bisa banget digunakan tidak hanya untuk alat administratif gitu ya, tapi bisa jadi alat pengentasan kemiskinan yang lebih strategis gitu kan. Jadi benar-benar bisa dilihat gitu, mana margin-margin yang memang harus dibenarin gitu, kelompok-kelompok mana yang harus tepat sasaran dan lain-lain. Kalau sekarang kan misalnya mau pakai AI juga untuk mensortir data itu rasanya ada keraguan sendiri ya, karena kan maksudnya apakah inputnya sudah benar atau tidak berdasarkan variabel-variabel makroekonomi dan sosial ekonominya yang ada begitu ya. Nah dari Mas Hendra sendiri seperti apa nih ngelihatnya? Jadi apakah semuanya harus berjalan business as usual atau justru ada gebrakan tersendiri yang strategis dari pemerintah mengenai isu yang memang sudah sangat berulang-ulang ini gitu? Justru yang menarik ya, jadi ketika Pak Mensos bilang bahwa ini pencabutan PBI itu dalam rangka untuk pemutahiran data, justru saya menanggap begini, kok seolah-olah seperti misalnya data nih data SKSN yang belum sempurna misalnya dikasih, terus akhirnya 13 juta atau 11 juta itu di shutdown, nanti kan keluar nih siapa yang benar-benar memang membutuhkan, siapa yang tidak akhirnya. Seperti kayak trial and error gitu kan. Saya pikir itu bahaya banget itu kalau itu dicoba di kedepannya lagi. Saya pikir itu harus dihindari kayak gini. Karena bayangin aja kalau seandainya pakai mekanisme kayak gitu, banyak orang yang bakal lebih menderita gitu. Memang mungkin akhirnya setelah adanya pencabutan ini, orang yang merasa selama ini nggak membutuhkan tiba-tiba dicabut, dia akan langsung lari ke Mandiri kan, ke BPJS Mandiri, karena dia bisa bayar sendiri. Jika mampu gitu. Cuma masalahnya kan kalau kita mengadakan sistem kayak gitu, saya pikir itu bahaya banget sih. Kasihan juga rakyat. Sekarang kalau misalnya kita sebagai media gitu ya, sebagai redaksi CNBC Indonesia, kita bisa kasih aspirasi atau saran gitu ya untuk pemerintah mengenai hal ini. Apa nih kira-kira yang bisa kita sampaikan ya sebagai rangkuman lah ya dari diskusi kita gini untuk perbaikan ke depannya mengenai DTSN dan lain-lain. Ke Mas Hendra dulu deh. Iya, saya pikir pemerintah harus berani berinvestasi dalam masalah satu data ini. Baik itu Bu untuk kepentingan masalah kesejahteraan sosial, bantuan sosial ataupun apapun. Karena ya kita sudah tahu punya dasar hukumnya waktu tahun 2019 ya, ada namanya Perpres soal satu data Indonesia. Itulah menjadi dasar kita untuk memaksimalkan kesempatan ini, karena kalau seandainya pemerintah tidak berani investasi di masalah satu data ini, saya pikir ya akan sulit untuk bagaimana program pemerintah itu bisa berjalan efektif gitu loh. Nah, kalau misalnya masih belum bisa pengalaman, bisa belajar dari negara lain kan, yang sudah maju gitu. Saya pikir gitu. Dari Mbak Dijas? Iya, ya pertama ya setuju banget kalau misalnya yang harus diperkuat dulu adalah investasinya di masalah satu data ini ya, karena sebenarnya kalau dibedah kan ini data penting sekali ya. Tadi dikatakan sebenarnya bukan hanya untuk nanti soal masalah bantuan sosial gitu ya, tapi untuk pemerintah. Iya, banyak-banyak karena ini kaya banget, betul, kebijakan dan lain sebagainya. Nah ini kan sangat vital ya, jadi memang harus berani mengeluarkan investasi untuk itu gitu. Dan juga kalau memang ini sudah jadi gerakan bersama ya, yang otoritas terkait yang memang harus bergerak secara bersama gitu. Jadi nggak bisa lagi sendirian yang A datanya kemana, yang B datanya kemana gitu. Intinya satu big data ya yang bisa dipercaya lah oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah juga. Di mana data yang kredibel, tidak hanya kuantitasnya ya, tapi kualitasnya ini bisa menjadi alat yang sangat-sangat substansial untuk merumuskan policy yang tepat gitu ya, untuk seluruh permasalahan yang ada di masyarakat begitu ya. Dan tadi ya financial atau budget willingness mungkin ya dari pemerintah, tapi terutamanya dari political willingness dulu gitu ya. Mau nggak ngurusin hal ini di tengah prioritas program yang karena ada. itu kuncinya siapapun yang berkuasa nanti ya. Data itu penting. Mau bikin program apapun kalau datanya rapi ya susah. Ya,
Thank you Mbak Dija dan juga Mas Hendra di kesempatan kali ini. Ya tentunya ada pencerahan, kita harapkan ada pencerahan tentu dari pemerintah mengenai urgensi data ini kan luar biasa ya. Jadi semoga nanti ketika kita membahas lagi itu semua sudah ada yang lebih baik, ada progres dan perbaikan. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Hendra dan juga Mbak. Sama-sama Mbak.